Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Aditya Ningtyas Dewi Panasika, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 23531750. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Juwana, Jalan Silugonggo nomor 46, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Hari ini, 4 Maret 2024, saya akan melakukan pembelajaran dengan topik anti perundungan dengan menggunakan metode Project Based Learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya agar ke depan saya dapat memperbaiki dan memberikan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar anak-anakku? Baik. Ini tadi habis pelajaran apa ya? Agama ya. Habis ulangan? Iya. Iya, karena mau persiapan tes ya. Oke, baik. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya anak-anak ya? Ada yang masih ingat? Anti perundungan. Anti perundungan. Baik, kali ini kita masih melanjutkan lagi ya dengan anti perundungan. Baik, sebelum itu biar lebih rileks kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ice breakingnya mudah. Anak-anak nanti tinggal menyebutkan angka 1 sampai 6, terus yang mendapat giliran selanjutnya bilang jos. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jos. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, jos. Tidak boleh menyebutkan angka 7. Paham? Nanti kita mulai dari sini ke belakang, ke sampingnya sampai ujung, terus nanti belakang, sampingnya lagi sampai ujung, nanti yang terakhir ya, Mbak ya. Oke, kita mulai dulu ya. Baik, mulainya tadi dari sini ya. Dari Mama Tias dulu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. jos. telat ya. Mbak Vika berarti nanti maju dulu. Ayo Mbak Vika telat dulu. 1, ayo sama. 2, 4, 5, 6, jos, 1, 2, 4, 5, 6, jos, 1, 2, 3, 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 4, 5
Oke, sudah ada Mbak Vika di sini. Karena Mbak Vika maju paling depan, sekarang Mbak Vika kita tanyain dulu. Mbak Vika kira-kira kalau sudah di depan sini ingin menampilkan atau mau menyampaikan sesuatu ke teman-teman? Enggak ada. Enaknya kita minta apa ya teman-teman ya? Nyanyi, oke. Nyanyi sambil joget. Kita tanyain dulu, mau nggak Mbak nyanyi sambil joget? Enggak mau. Nyanyi saja, tapi mungkin nanti vokalnya apa kita ganti apa gitu. Gimana, setuju? Ada ide dari teman. Intinya sudah cukup, sekarang kita kembali ke topik yang akan kita bahas. Hari ini kita belajar tentang anti perundungan. Nah, ada pertanyaan pemantik? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab. Mengapa Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini? Ada yang mau menjawab? Silakan. Yang mau menjawab, mencoba menjawab, boleh angkat tangan. Oke, baik Mas Rama mau mencoba menjawab, silakan. Menjadi khalifah di bumi. Menjadi khalifah di bumi. Ada teman-teman yang mungkin mau menambahkan lagi, monggo silakan. Khalifah utusan bumi. Ya, yang tahu kira-kira kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi ini? Agar agar
Agar manusia dapat merasakan hidup. Agar manusia bisa merasakan hidup. Artinya manusia hidup sendiri atau dengan pribadi yang lainnya, umat yang lainnya, dengan makhluk yang lainnya ya. Baik dengan manusia iya, dengan hewan iya, dengan tumbuhan ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat ini. Selanjutnya tolong kita lihat. Wow, apa ini? What is this? Gambar tentang? Kemudian ada berapa subjek di gambar itu? 4. Terus ada yang mungkin bisa menceritakan teman-teman? Ada yang mungkin bisa mendeskripsikan berupa rangkaian kata-kata? Dia bajunya dasi itu ditarik, bajunya ditarik, dasinya ditarik, ya. Terus dia yang belakang juga ditarik sama bagian belakang, ditarik juga ya. Terus dia itu sepertinya kayak mau melukai atau mau minta uang, mengancam. Iya, betul sekali. Ada yang mendapat pilihan atau kita? Tidak, semuanya setuju. Oke, baik. Sekarang kita baik, ada video ini yang bisa teman-teman saksikan, ya. Mari saksikan bersama. Halo, selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain.
Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa. Gimana? Menarik teman-teman? Menarik ya. Kira-kira sudah pernah ada gambaran cara menangani bullying seperti video yang barusan Pak Matias tampilkan? Ya. Sudah pernah ya? Sudah tahu? Sudah pernah dipraktekkan? Belum. Ada yang sudah ketika lihat temannya dibully tiba-tiba langsung melaporkan ke bapak ibu guru. Ada juga yang belum. Nah, maka dari itu bersama-sama di sini kita belajar. Apa itu bullying? Tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang. Bagus. Apakah ini hanya dilakukan oleh satu orang saja? Tidak. Bisa berkelompok. Menyerangnya pun, korbannya pun juga belum tentu satu personal saja ya. Bisa juga ditujukan pada satu kelompok tertentu yang merasa tidak disukai, tidak disenangi gitu ya. Nah, video tadi kan kita sudah menampilkan. Sekarang saya cobain bertanya ke teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Sarah? Monggo silakan yang bisa berpendapat angkat tangan. Dari video tadi ya. Sarah adalah seorang korban. Kemudian tadi pelakunya adalah Ira dan teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan untuk Sarah? Apa yang bisa kita lakukan untuk Sarah agar dia bisa terbebas dari perilaku perundungan?
Baik, Mbak Sisil. Bagus, melaporkan kepada orang dewasa atau orang yang kita percaya. Ada yang punya pendapat lain sebelum dilaporkan? Baik, Mbak Hana. Komentar dengan hal-hal yang positif. Membantu dengan cara berkomentar hal yang positif, menguatkan ya. Oke, baik. Ada yang punya pendapat berbeda mungkin atau menambahkan? Monggo silakan. Boleh? Agar Mbak Sarah ini bisa terbebas dari perundungan. Tapi betul langkahnya. Kalau kita tidak bisa membantu, segera kita laporkan. Atau ketika saat itu kita memang urgent harus membantu, kita bantu semampu kita dengan mungkin kita menasihati ya. Ojo ngono, misalnya kita memberitahu kepada si pelaku bullying. Kepada teman yang menjadi korban apa yang kita lakukan? Menguatkan, memberikan penguatan. Oke. Cara melawan bullying. Oh, kurang besar ya. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri. Karena apa kita harus percaya diri? Agar tidak dibully, ya. Karena biasanya perundungan sendiri, bullying itu sendiri, sasarannya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak percaya diri, atau bahasanya apa itu anak muda sekarang? Insecure. Ya. Mungkin tadinya para pembuli, pelaku bullying tidak ada niatan untuk membuli, tapi karena dilihat temannya kok agak pede, wah alah cemen, apalagi biasanya kata-kata yang bisa membuat kita alay. Padahal mungkin, maaf ya, fenomena sekarang tuh apa biasanya sosial media yang kalian lakukan tuh? TikTok ya, bikin video biar FYP kita ikutin, ternyata beberapa orang dianggap alay. Padahal berarti kalau sampai FYP berarti yang lainnya juga alay gitu ya. Tapi kenapa kok hanya kita? Karena kita dianggap lemah. Kita dianggap lemah, ya kan? Kita dianggap paling gak iso, sehingga muncullah beberapa kalimat-kalimat negatif. Yang selanjutnya, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Ya, jangan tunjukkan emosi kita, tenang dulu. Siapa tahu itu bukan kita yang diberitahu, yang dikata-katain, tenang. Lama-lamaan kita, misalnya pun kita sampainya akhirnya tahu bahwa itu memang bulian untuk kita harus tetap tenang. Agar apa? Agar kita tidak dinilai lemah. Betul sekali. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Ya. Para pelaku bullying ketika membuli seseorang atau sekelompok orang yang dianggap lemah, kemudian ada reaksinya biasanya apa? Menyendiri, menangis, apalagi? Depresi itu kalau dalam jangka panjang ya, marah biasanya ya. Itu adalah hal-hal yang diinginkan oleh para pelaku. Sehingga salah satu tips melawan bullying adalah yang tadi, kita jangan terpancing emosinya. Yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Yang kelima, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Nah, beberapa waktu yang lalu di IG-nya Mama Tias, di TikTok-nya Mama Tias itu muncul, kalau tidak salah entah di daerah Kalimantan atau daerah Sumatera, geng perempuan. Ya, saya lupa itu daerah mana, pokoknya luar. Kalau tidak Kalimantan, nah itu ditampar lah, orangnya dia dijotos, itu kayaknya mengenai kayak di suatu pertokoan ya, karena ada rolling door-nya. Teman-teman juga pernah lihat? Coba bayangkan, ketika hal itu terjadi pada kita atau orang-orang terdekat kita, dan mereka hanya diam saja, apa yang akan mereka dapatkan? Semakin dibully, ya, tidak berani bercerita karena takut diancam. Semakin diam, semakin membiarkan pembulian atau perundungan, maka kita akan semakin menjadi korbannya. Pelaku akan semakin menjadi. Jadi apa yang dilakukan? Yaitu harus bercerita, jangan diam saja.
Dan yang terakhir, jangan lupa catat tempatnya, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang kalian alami. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Nah, sekarang kita akan membuat atau mendesain perencanaan produk. Jadi hari ini silakan teman-teman membentuk kelompok untuk membuat proyek drama dengan tema Gen Z atau Gen Z No Bully. Ya. Tujuan proyeknya adalah membangun kelompok yang solid untuk mencegah dan melawan bullying. Jadi, tujuan dari kelompok drama ini adalah untuk membangun kelompok yang solid guna mencegah atau melawan bullying atau perundungan. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah nanti silakan per kelompok membuat naskah drama. Ya. Naskah drama nanti akan Mama Tias berikan lampiran, silakan dibuat ya. Dengan nanti ada satu narator. Narator itu yang menceritakan. Karena nanti tujuan dari mendesain produk ini adalah setiap kelompok nanti akan tampil presentasi dramanya. Jadi kalian membuat naskahnya, membuat ceritanya dengan tujuannya adalah ingat ya, membangun kelompok yang solid untuk mencegah dan melawan bullying. Ya. Sekarang kita mulai kelompok dulu. Sama seperti tadi, karena saya lihat ini nanti bisa jadi 3 kelompok, kita berhitung dulu mulai dari sini sampai ke belakang dan seterusnya. Nanti akan ada satu kelompok dengan jumlah anggota yang lebih banyak satu. Silakan anak-anak nanti bisa mengadopsinya, dibicarakan dengan kelompoknya masing-masing, alurnya bagaimana. Yang penting kita masih dengan tujuan kita yang tadi ya. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Sudah. Sungguh cocok sama orangnya, misterius, aneh pula, dasar krimis, itu misterius, curang yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono udah komen, Okto, kamu harusnya melawan ketika dia. Sekarang silakan teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya, dibentuk nama kelompoknya apa. Ini kita mau buat kesepakatan atau nama kelompok bebas. Kesepakatan, misalnya kita ambil nama hewan atau nama apa, mungkin ada yang masukan atau bebas. Kalau bebas monggo silakan sesuai dengan. Oke, bebas aja ya. Oke. Terus di situ kan sudah ada naratornya. Nanti kita tunggu teman-teman berdiskusi dulu untuk
ceritanya, skemanya seperti apa, nanti baru dipilih yang menjadi narator siapa, yang menjadi pelakunya siapa. Jadi kita membutuhkan waktu berapa menit kira-kira? 15 menit. Oke, 30 menit ya untuk membuat naskah. Setelah itu nanti kita presentasikan bergantian. Oke ya. Majunya mulai kelompok berapa? 1, 2, 3 gitu. Turun. Udah, nanti kita lihat ya. 30 menit untuk berdiskusi. Ya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Tidak? Sudah siap berdiskusi dengan kelompok? Oke. Silakan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama, silakan kelompok 1 menempatkan diri. Mohon kelompok 2 dan 3 menyimak dengan baik ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 yang bernama kelompok IPET ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang ingin kami praktekkan. Saya perkenalkan diri dari tim. Saya Sesuri Panalatisya sebagai guru 7 ke 8. Saya bernama Rizka. Rizka adalah anak dari orang kaya. Namun Rizka tidak mudah bergaul. Sekarang kita tampilkan kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Sudah. Baik, silakan tampil untuk dramanya. Tidak, kenapa mengambil uang orang lain? Karena aku terpaksa tidak punya uang. Mengulangi kejadian tersebut. Tira, maafkan aku ya telah mau mengambil uangmu. Iya, nggak apa-apa kok. Lalu mereka pergi ke kantin bersama. Mumpung aku punya uang banyak, ayo kita ke kantin. Ayo. Iya. Sekian dari drama yang kami buat. Semoga dengan ini semua kalian bisa merasakan bagaimana rasa sakitnya menjadi korban bullying. Terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih sudah tampil 3 kelompok. Bagaimana perasaannya mengikuti drama anti perundungan? Senang ya. Apakah ini drama pertama anak-anak? Iya. Oh iya, pantas ya, masih ada beberapa yang kebingungan. Tapi gimana? Tertarik? Ingin melakukan kegiatan seperti ini lagi? Tertarik, bagus. Insya Allah nanti kita buat lagi skema pembelajaran seperti ini dengan topik-topik menarik lainnya ya. Nah, sekarang kita selanjutnya. Nah, evaluasi pengalaman belajar. Nah, dari topik anti perundungan tadi, apakah ada hal-hal baru yang anak-anak dapatkan terkait dengan cara mencegah dan melawan bullying?
Yuk yang bisa angkat tangan. Baik Mbak Dela, silakan. Hanya kepada orang dewasa yang lebih mengerti tentang diri. Oke, baik. Jadi misalnya kalau memang ada perundungan, kemudian kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk melawannya, kita minta tolong orang dewasa. Kalau di sekolah mungkin dengan bapak ibu guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK dan lain sebagainya. Kalau di rumah mungkin bisa disampaikan ke Orang tua. Orang tua, bagus. Terus adakah keinginan kalian untuk lebih berani melawan suatu perundungan atau mencegah diri pribadi kita untuk tidak merundung orang lain? Adakah keinginan untuk seperti itu? Ada ya tentunya ya, karena memang pada dasarnya seperti di awal ada kata pemantik, makhluk hidup itu diciptakan untuk saling mengenal. Artinya apa? Kita berbagi kebaikan, jangan sampai ya kita menyakiti orang lain. Ya. Jadi teman itu menentukan kebiasaan, teman itu menentukan cara berpikir seseorang, teman itu menentukan kualitas pengalaman seseorang. Jadi bertemanlah dengan orang yang tepat agar tidak Tersesat. seperti peribahasa ya. Kalau kita tidak tahu kita bertanya agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti. Ini jam berapa ya? Tadi istirahat tapi kok tiba-tiba sepi, ya kan? Kita harus peka nih. Oh ternyata sudah masuk pembelajaran. Jangan kita bersantai-santai. Ah ini masih istirahat. Tahu-tahu sudah istirahat lagi. Pas di kelas ditanya, loh ini kok Mas Rafa tidak ada kemana? Gila, saya kira masih istirahat kok. Padahal kitanya sendiri yang tidak mau bertanya. Tadi suasananya ramai, tiba-tiba kok hening. Nah seperti itu ya. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini? Nah sudah selesai. Ada mungkin dari teman-teman? Tidak? Oke, kalau tidak kita jadwalkan minggu depan kita belajar dengan topik terbaru lainnya, ya. Ya, karena pembelajaran sudah berakhir, marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa manfaat untuk diri kita semuanya, terutama bagaimana kita menyikapi suatu perundungan. Jadilah pribadi yang bisa melawan dan mencegah perundungan. Terima kasih anak-anak, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, selamat pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.